Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman kelas IF 4708. Perkenalkan, saya Felicia Nihan Rahmawati dengan NIM 1030123002003. Saya Nabila Putri Ashari dengan NIM 1030123003116. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang SIM approval, di mana di dalamnya ini kita menguji layaknya apakah pengemudi itu bisa lolos mendapatkan SIM atau tidak dengan cara pengujian memasukkan nilai hasil ini tes tulis, tes praktik, dan juga tes kesehatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pertama di sini ada struct dengan nama data driver dan dengan isi struct-nya itu ada eh, 7 variabel ya dengan 2 tipe data. Di sini ada variabel nama, alamat, ID, dan 3 ini memiliki tipe data string. Dan selanjutnya ada tes kesehatan, tes tulis, tes praktik rata-rata dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini ada tipe dengan nama tab driver. Ini adalah array yang nanti akan kita gunakan di program kami. Dengan n maksimumnya itu adalah 1000, kita buat 1000 array dengan tipe data of data driver tadi. Baik, selanjutnya ada program utama. Di sini ada variabel yang akan kita gunakan di program utama ini. Selanjutnya ada string fmtprintln welcome to SIM approval app. Ini adalah string untuk menandakan bahwa program pembukaan dari program yang kami buat. Jadi setelah nanti programnya kami jalankan akan muncul string welcome to SIM approval app. Selanjutnya diikuti dengan string how many drivers will you input. Ini adalah string menandakan berapa banyak data driver yang akan kami input. Seperti selanjutnya, di sini ada fmt scan and calon pengemudi. Ini adalah variabel ya, scan untuk diminta untuk memasukkan berapa banyak data driver. Lalu nanti kita akan muncul string drivers data. Lalu kita akan diarahkan ke prosedur read driver data. Oke. Jadi di prosedur read driver data ini ada parameter P dengan tipe datanya tab driver ini sebagai array yang nanti kami gunakan. Lalu di sini ada n dengan tipe data integer sebagai berapa banyak nanti batasan data yang akan kita input. Jadi sini jika n-nya melebihi kapasitas array atau nmax, maka kita ganti n-nya menjadi kapasitas nmax tadi yaitu 1000. Lalu di sini ada for loop yang digunakan untuk memasukkan data driver yang kami mau. Di sini ada enter name yaitu untuk memasukkan data nama, lalu ada data alamat, ada ID, ada tes kesehatan, hasil tes tulis, dan hasil tes praktik. Baik, untuk setelah kita memasukkan data driver yang kami mau, nanti akan diarahkan ke prosedur print driver data. Ini adalah bentukan prosedur print untuk print driver data yang telah kami input. Jadi ada parameter yang sama yaitu P, type driver, dan N integer. Lalu nanti di sini ada string drivers data dan ada for loop untuk print data driver yang telah kami input tadi. Ini jadi for loop ini baru mengoutput atau print data driver murni yang telah kami inputkan nanti. Jadi ini belum kami sorting, belum kami ubah apapun itu. Jadi murni apa yang kita input tadi. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan ke menu 1. Untuk lebih jelasnya akan saya coba run codingan kami. Baik, go run sim approval. Oke, baik, setelah saya run program SIM approval-nya akan terlihat string welcome to SIM approval app seperti ini dan how many drivers will you input. Contoh di sini saya akan input 8 driver ya, 8 pengemudi.
Jadi seperti ini. Nah, sini ada 8 pengemudi yang saya input. Dan drivers data ini untuk pengemudi pertama dengan nama Feliciana Rahmawati, alamatnya Bandung, ID-nya sekian, dan hasil tes kesehatannya sekian, tes tulisnya, dan ada tes praktikumnya. Begitu juga dengan pengemudi kedua dan ketiga sampai ke 8. Ketika sudah diinput mencapai maksimum yang tadi sudah kita mau, yaitu 8, akan muncul print drivers data yang tadi dihasilkan dari prosedur print driver data. Akan seperti ini. Ya, ada 8 data. Ini data murni yang kita input. Lalu selanjutnya akan ada menu is the data correct, yaitu apakah data yang kita input ini sudah benar. Kalau sudah benar, kita bisa lanjut memilih angka 1 dan menginputnya dengan angka 1. Jika masih ada yang harus kita ubah atau edit, kita bisa input angka 2, yaitu no. Baik, di sini saya akan menunjukkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan muncul ketika kita menekan atau memilih angka 2, yaitu no. Kita akan merubah data yang tadi kita input. Baik, di sini akan ada choose to fix data, akan ada 4 opsi, yaitu delete data, kita bisa menghapus datanya, modify data, kita bisa memodifikasi data yang kita input, dan ada find name, kita bisa mencari nama dari si pengemudi, dan tujuannya dari si find name ini adalah untuk memastikan kalau apakah pengemudi yang kami input dengan nama sekian ini sudah masuk di program kami. Dan yang keempat ada exit this page, untuk keluar dari menu fix data ini. Misal kita exit this page, misal kita tidak jadi untuk mengedit datanya, akan kembali ke menu is data correct. Lalu kita bisa lanjut ke angka 1. Tapi jika kita ingin menghapus data, kita pilih angka 1. Nah, kita disuruh untuk kita diminta untuk masukkan ID to delete, ya, yaitu ID pengemudi yang akan kita hapus datanya. Baik, misal kita akan delete driver dengan nama Feliciana Rahmawati, berarti ID-nya 10 ya, 010. Oh ya, untuk ID ini harus 3 digit inputnya, berarti 010. Baik, lalu akan muncul atau akan print datanya kembali. Nah, di sini bisa terlihat bahwa driver dengan nama Felicianihan dengan ID 10 tadi udah tidak ada, alias sudah di delete. Jadi tersisa 7 pengemudi di sini. Baik, dan apa yang akan terjadi jika kita pilih angka 2 untuk modify data? Kita akan diminta untuk memasukkan ID pengemudi kembali. Misal kita akan modify, diminta untuk memilih apa yang akan kita ubah atau apa yang akan kita edit, kita modify. Misal kita akan modify help test score-nya ya. Misal Najwa Kamila salah input help test score-nya, kita pilih 3. Kita masukkan skor yang baru. Misal kita input 100. Nah, di sini akan berubah jadi 100. Yang sebelumnya nilainya adalah 80, sini berubah jadi 100. Begitu juga dengan misal kita ubah nama Jennifer Liza Naila dengan ID 004. Kita tekan 1 dan enter new name. Misal kita tidak mau memakai spasi, baik, akan terlihat seperti ini datanya ya. Ini Jennifer Liza Naila yang tadi kita sudah modify seperti ini, dan juga berlaku dengan variabel lainnya. Dan bagaimana kalau kita memilih angka 3 untuk mencari nama? Saat kita cari nama Nabila Putri Aulia. Jika namanya ada di dalam data, akan muncul string name found, yang artinya namanya ada di dalam data. Jika namanya tidak ada di dalam data, misal nama saya Felicianihan Rahmawati, nah, akan muncul string name not found, yang berarti namanya tidak ada di dalam data array. Karena program yang saya tunjukkan di sini ada menu 1, itu adalah menu yang ini,
menu is data correct. Di sini ada pilihan yes atau no-nya. Lalu ada string choose satu atau angka 1 atau 2. Di sini ada scan untuk input angka yang mau kita pilih tadi. Nah, di sini ada while do. Kalau kita milihnya selain angka 1 yang berarti jika kita memilih angka 2 untuk modify data tadi, kita akan masuk ke menu 1,2, yaitu menu untuk memodify data tadi. Ya, lalu ada string choose-nya di sini untuk memilih angka. Lalu ada scan-nya juga untuk menginput angka yang kami pilih. Dan di sini jika kita memilih angka 1, kita akan diarahkan untuk menghapus suatu data tadi. Tadi ada string enter ID to delete, lalu di sini ada scan untuk masukkan ID-nya. Dan di sini kita assign variabel index 1 dengan hasil return di fungsi find ID binary search. Mana lagi? Oh ya. Baik, di sini ada fungsi find ID binary search untuk mencari indeks dari data yang ingin kami hapus tadi dan di return integer. Mana sih? Nah, nanti akan jika indeks satunya itu tidak sama dengan -1 akan diarahkan ke prosedur delete data dan print driver data. Nah, jika sebaliknya kalau indeksnya tidak ketemu atau hasilnya -1 berarti dia akan print ID not found. Nah, di sini jika kita milih angka 2, kita akan masuk ke prosedur atau program untuk edit data yang kami input tadi. Lalu di sini juga ada program yang jika kita memilih angka 3 untuk mencari nama dari pengemudi yang kami input. Lalu selanjutnya di sini ada program untuk keluar dari page fix data tadi, yaitu angka 4 tadi. Baik, selanjutnya akan jelaskan bagaimana cara kerja jika kita memilih angka 1 ketika datanya sudah correct. Untuk selanjutnya kita berada di menu 2, di mana menu 2 ini berisi opsi-opsi untuk mengurutkan data. Untuk lebih jelaskan, bisa saya run terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melanjutkan inputan dari teman saya yang tadi. Nah, di sini tadi teman saya telah menjelaskan tentang yang no, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang yes. Jadi, asumsinya data di sini sudah benar. Nah, di sini menunya menunjukkan ada 5 opsi. Yang pertama ada drivers final data by ascending ID. Jadi diurutkan menaik ID-nya. Lalu yang kedua ID-nya menurun. Lalu yang ketiga adalah final data score from highest score to lowest score. Jadi ini pengurutan nilai skor dari yang tertinggi ke rendah. Dan juga yang keempat ada lowest score to highest score. Dan untuk kelima adalah untuk menutup aplikasi. Nah, untuk yang traverse final data by ascending ID, di sini saya run dahulu. Nah, di sini didapatin 8 inputan dengan string pass dan didn't pass. Dan ini merupakan sudah urut berdasarkan ID yang terkecil. Yang ini bisa dilihat, ini seperti 003, lalu yang ini 004, 007, hingga yang bawah sendiri adalah 077. Nah, jadi hasil ini didapatin dari menu 2, dari codingan for menu 2, lalu bisa tadi kita menginputkan 1, di sini jika kita memilih 1, maka kita memanggil cetak data calon final yang berparameter driver dan juga calon pengemudi. Nah, di sini cetak drivernya adalah ini. Ini adalah
algoritmanya. Di sini kita memiliki parameter P dan juga N. Lalu kita ngeprint ininya. Nah, kenapa pas di driver final data ini kita hanya memanggil yang ini? Karena kita di function main pertama sudah mengurutkan datanya itu di awal saat binary searching, karena di situ harus diurutkan terlebih dahulu data-datanya sehingga bisa lebih mudah diolah. Nah, jadi ini tadi kita telah memanggil cetak karena sudah diurutkan di awal pas binary search. Lalu yang kedua, jika kita memilih menu 2 dengan inputan 2. Misal kita masukkan 2. Nah, di sini akan muncul data-data pengemudi dengan ID yang terbesar hingga terkecil. Di sini terlihat 077, 025, 020 hingga 003. Nah, bisa muncul seperti ini dipanggil dari ini. Jadi ini adalah prosedurnya, di mana prosedur sorting ID descending ini kita menggunakan insertion sort dengan menggunakan variabel temp dan juga J, di mana J ini diassign I-1 dan memasuki perulangan dengan syarat ini, lalu masuk ke sini, dan si akhirnya J+1 ini kita jadikan temp. Nah, setelah kita sudah berhasil melakukan prosedur yang itu tadi, kita mencetaknya seperti ini. Jadi data yang dihasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba jika menu ini kita pilih yang 3. Lalu kita masukkan 3 di sini. Nah, akan muncul seperti ini. 3 di sini adalah me-outputkan data final pengemudi dari skor tertinggi hingga yang terendah. Nah, di sini terdapat rata-rata skor yang diambil dari prosedur calculate. Nah, calculate ini adalah rata-rata dari tes kesehatan ditambah tes tulis ditambah tes praktik dibagi 3. Nah, ini akan menghasilkan output di sini 95 ini. Lalu di sini juga ada not paste dan juga didn't paste. Nah, yang paste ini berarti dia telah memenuhi syarat untuk lulus. Ini tuh diambil dari prosedur yang ini. Cetak data calon final. Nah, ini jika dia tes kesehatannya melebihi dari 60, lalu tes tulisnya lebih dari sama dengan 80, dan juga tes praktiknya lebih dari 85, maka dia dinyatakan paste with, dan juga dia mengeluarkan outputan string with average score dengan memanggil rata-rata yang sudah dijelaskan di prosedur sebelumnya. Nah, untuk kondisi lain, dia akan mengoutputkan didn't paste dengan rata-rata yang sama. Urutan dari nilai skor ini dari 95, 88, 86 hingga 60 dipanggil dari yang descending. Nah, sorting skor descending ini kita menggunakan selection, di mana sebelumnya kita memakai function maxPost rata-rata yang mereturnkan max index. Di sini adalah algoritmanya. Lalu kita juga memanggil swap score di sini untuk menukar array-nya. Nah, jadi di sorting score descending ini, di sini kita memakai parameter P dan juga N. P ini adalah array-nya bertipe tab driver dan juga N ini integer. Lalu melakukan perulangan seperti biasa dengan max index ini diassign sebagai I. Max index itu didapat dari returnan yang max post rata-rata. Lalu ini ada for J untuk loop yang dalam.
kita memiliki kondisi jika rata-ratanya lebih besar dari P max index yang atas tadi, di max-nya tadi, maka max index-nya itu J. Lalu kita swap dari ini, I dan J-nya itu kita swap. Dengan J-nya adalah max index yang terbaru. Lalu untuk mengeprintnya, kita juga jangan lupa untuk mengeprint data pengemudinya untuk mengeluarkan ini semua. Lalu yang keempat, nah untuk yang keempat ini akan menunjukkan data final pengemudi dari skor yang terendah hingga tertinggi. Nah ini diambil dari prosedur ascending. Ini. Untuk sorting by score ascending ini, kita menggunakan insertion sort, di mana di sini memiliki parameter P, tab driver, dan juga N, integer. Lalu melakukan perulangan, lalu kita memakai variabel temporary dengan di-assign sebagai PI untuk kondisi awalnya. Lalu kita menambahkan juga variabel J ini di mana I min 1. Lalu jika kondisi selama J, melakukan perulangan, ketika J-nya ini lebih dari 0 dan juga rata-ratanya lebih besar dari temperatur rata-ratanya tadi, maka PJ-nya ini jadi PJ plus 1. Lalu J sama dengan J min 1 itu untuk loop yang dalam. Lalu untuk yang loop luar, PJ plus 1-nya ini sebagai temporary. Jadi di sini di menu yang terakhir ini kita sudah mengurutkan ID ascending, ID descending, lalu skor descending dan juga skor ascending. Di mana kita telah memenuhi 4 syarat spesifikasi tubes, yakni sortingnya harus pakai insertion dan juga selection dengan 2 kategori. Lalu saya juga ingin menambahkan untuk teman saya tadi, kita sudah menambahkan di mana kita telah menggunakan searching yang binary search dan juga binary search ini kita gunakan untuk delete data. Lalu kita menggunakan sequential search untuk edit data. Dan menggunakan lagi yang sequential ya untuk find name. Iya. Lalu untuk find name-nya kita juga memakai sequential search gitu. Jadi jika kita ingin jika proses kita sudah selesai, kita bisa mengexit aplikasi dengan menombol opsi 5 di menu kedua. Jadi kita masukkan 5. Nah, dan di sini programnya sudah berhenti berjalan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.